Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu dengan saya Khairunisa Rifani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Thailand untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Thailand. Pertama-tama, negara Thailand ini secara resmi disebut sebagai Kerajaan Thailand. Di dalam bahasa Thailand sendiri disebut Muang Thai, yang dibaca Meng Thai, dimana persis dengan versi bahasa Inggrisnya yang berarti negeri Thai. Bahasa resmi negara Thailand di sini itu adalah bahasa Thai, dan untuk mata uang di negara Thailand itu adalah baht. Kerajaan Thailand ini terletak di jantungnya Asia Tenggara, di sebelah timur berbatasan dengan Republik Demokratik Rakyat Laos dan Kerajaan Kamboja di selatan, dengan Teluk Thailand dan Malaysia di barat, dengan Laut Andaman dan Republik Persatuan Myanmar, dan di utara dengan Negara Demokratik Rakyat Laos, Republik dan Persatuan Myanmar. Thailand itu menyebar lebih dari 513.120 km persegi. Thailand sendiri adalah negara kesatuan monarki konstitusional yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Vajiralongkorn Pravajiraklokaiwa sebagai raja ke-10 yang berkuasa dengan sistem demokrasi itu terbagi menjadi 3 partai, yaitu Dewan Menteri, Dewan Legislatif, dan Yudikatif. Di Thailand sendiri itu mempunyai sumber ekonomi campuran. Ekonomi utama negara ini sebagian besar didasarkan pada industri, pariwisata, jasa, dan sumber daya alam. Gambaran keseluruhan ekonomi Thailand pada tahun 2019 itu PDB negaranya adalah 16,879 miliar baht. Untuk ekspor dan lainnya sebesar 7.627,7 miliar baht, sedangkan nilai impornya itu sebesar 7.437,3 miliar baht. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor-sektor ekonomi yang ada di negara Thailand. Yang pertama itu ada di sektor pertanian Thailand. Ngapain sih di sektor pertanian ini? Yaitu pengekspor utama karet. Namun terdapat tanaman lainnya seperti beras, sayuran, dan buah-buahan juga diekspor. Thailand ini juga terkenal dengan peternakannya, yaitu sapi, babi, unggas, ikan air tawar, dan perikanan laut. Yang kedua, itu ada bidang industri Thailand. Ini memanfaatkan hasil pertaniannya sendiri untuk diolah atau disebut agroindustri. Thailand ini terkenal dengan ekspor tekstil, peralatan listrik, dan mobilnya itu yang merupakan hasil luar biasa dari industri Thailand itu. Yang ketiga, itu ada di bidang pariwisata. Thailand itu menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi karena keberadaannya itu banyak wisata, layanan terbaik, hotel-hotel mewah di setiap bagian negara, terutama ya di bagian Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, dan pantai Laut Andaman. Sebelumnya nih saya akan menjelaskan tentang kenapa sih nama Thailand itu bisa disahkan. Jadi negara Thailand ini tercatat itu pernah menggunakan nama Siam. Nama Siam sendiri ini pertama kali disebutkan dalam catatan kerajaan Khmer dan Pagan, dan semakin terkenal itu tuh ketika kerajaan Ayutthaya itu mulai dan akan berusaha berkuasa selama 400 tahun, yaitu dimulai ke 1351 sampai 1767. Kemudian nama Siam ini tuh berganti menjadi Thailand.
ketika salah satu diktator yaitu Luang Pibun Songkram itu berencana untuk membuat agenda New Nation yang berakhir dengan bergantinya nama negara tersebut menjadi Thailand itu pada tahun 1939. Pada abad ke-8 itu orang-orang Thailand itu hidup di sekitaran dataran rendah dan lembah sungai yang ada di Asia Tenggara. Nah, mereka ini hidup di desa-desa kecil. Di dalam desa itu ada Dewan Tetua itu yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah, mengatur festival dan ritual-ritual serta mengelola desa. Desa itu yang nantinya akan bergabung untuk membentuk Muang, sekelompok gabungan desa yang diperintah oleh seorang Chow atau Lord atau Tuan. Itu lebih mudah bagi unit desa untuk menjadi bagian dari unit Muang tadi yang lebih besar untuk bernegosiasi dan berurusan secara efektif dengan Vietnam dan Cina, di mana pada masa itu sudah melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Nah, salah satu tujuan Chow atau Lord atau Tuan tadi adalah untuk terus mengembangkan Muangnya itu dengan menaklukkan Muang daerah lain gitu. Jadi untuk tujuan ini ia mengorganisir anak buahnya ke dalam satu kelompok militer yang biasanya itu dipimpin oleh putra-putranya sendiri. Nah, selanjutnya pada abad ke-10 itu tuh Thailand tuh secara bertahap menjadi bagian dari strukturnya Asia Tenggara. Nah, meskipun belum dianggap keberadaannya ya, yang jelas mereka itu juga telah berinteraksi dengan beberapa kerajaan kuat pada waktu itu, seperti Cina, Kekaisaran Angkor, Hammer, Kerajaan Vietnam Utara itu Nam Phet, dan Kerajaan Champa di Vietnam. Nah, pada abad ke-11 itu orang-orang Thailand itu telah memasuki era-era yang merupakan asal-usul tempat di mana yang di sekarang itu tuh disebut Thailand. Tanah itu tuh sudah dihuni oleh orang-orang berbahasa Mon dan Hammer yang telah tiba pada abad sebelumnya. Nah, selama abad 11 dan 12 ini, orang-orang Thailand itu dipengaruhi oleh kerajaan klasik yang besar pada masa itu. Nah, India ini juga mengaruhi kekaisaran Mon Pagam atau yang sekarang disebut dengan Myanmar atau Burma, dan kerajaan Hammer Angkot yang sekarang itu disebut Kamboja. Nah, pada masa abad ke-11 dan 12, wilayah dengan kehadiran seorang Thailand yang kuat itu seperti Lopburi, yaitu tempat sekarang itu yang namanya utaranya Thailand. Orang-orang itu tuh menolak kontrol kerajaan Hammer. Kerajaan Hammer sendiri adalah pemegang kekuasaan yang sangat berpengaruh pada masa itu di Asia Tenggara. Kota Ayutthaya itu didirikan pada tahun 1351. Keluarga kerajaan Ayutthaya disebut Hieu Tong adalah pendiri dan raja pertama Ayutthaya. Ayutthaya yang semakin identik dengan Siam akan mendominasi politik dan budaya di daerah Asia Tenggara selama 400 tahun ke depan. Di sebelah utara Ayutthaya itu ada kerajaan Thai lainnya, seperti Lansan dan Lanna itu masih ada. Lanna itu telah menjadi pengikut Burma pada abad ke-16, tetapi Lansang sedang menikmati masa kemakmurannya menjelang akhir abad ke-16. Lanna itu mulai berjuang melawan kontrol Burma, mengambil keuntungan dari serangan reguler dipegu oleh Raja Narasungan dari Siam selama tahun 1590-an. Nah, ketika Ayutthaya jatuh ke tangan Burma pada tahun 1767, seorang pria keturunan Cina Siam itu bernama Sin menjabat sebagai gubernur provinsi Tak Paraya atau Taksim. Dia adalah seorang pemimpin militer yang cerdik dan kuat, yang mengumpulkan pasukan baru dari bagian tenggara kerajaan Siam dan mendorong kembali pasukan Burmese untuk mengambil alih kekuasaan politik. Nah, dia juga itu memindahkan ibu kota baru ke Thonburi pada tahun 1767, terletak pada strategis di sungai Chao Phraya dan di tepi seberang Bangkok.
Nah, Tanburi ini dianggap kurang dapat diakses oleh pasukan Burmese daripada Bangkok. Nah, pada era awal raja-raja dinasti Chakri, yakni mulai dari Rama I sampai Rama VI. Nah, pada masa Rama I itu tepatnya tahun 1785 itu Burma melakukan serangan ke Siam yang berakhir dengan kekalahan kerajaan Burma itu sendiri. Perkembangan politik yang paling menonjol adalah terbukanya hubungan negara Thailand itu dengan negara barat yang bermula ketika Singapura menjadi pelabuhan di atas kekuasaan perusahaan dagang Hindia Timur Britania atau The British East India Company pada tahun 1819 ketika Rama II berkuasa. Jejak sejarah menunjukkan bahwa Thailand ini memiliki kemiripan dengan negara lain itu dalam hal ekonomi, yaitu yang tadi saya jelaskan yaitu kemajuan produk pertanian tanah yang subur, kerajaan yang luas itu menawarkan panen yang melimpah dari semua jenis produk pertanian, terutama beras tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena banyaknya sungai, ikan, dan makanan laut lainnya juga melimpah. Dengan jumlah produk pertanian yang besar, perdagangan menjadi kuat dan menguntungkan. Menurut sejarah orang Thailand itu adalah keturunan dari penutur bahasa itu yang mempunyai hubungan keluarga dekat yang dikenal sebagai Thai. Sejarawan percaya bahwa orang Thailand itu berasal dari Vietnam Utara atau Cina dan secara bertahap-tahap itu menetap di seluruh Asia Tenggara. Yang tiba itu sekitar 1000 tahun yang lalu di tempat yang sekarang itu disebut Thailand. Mayoritas orang-orang negara Thailand menganut agama Buddha. Tidak diketahui secara pasti sih kapan agama Buddha didirikan di Thailand, tetapi diyakini bahwa misionaris Buddhis Theravada yang dipimpin oleh Yang Mulia Sona dan Uttara Bhikkhu Buddhis terpelajar itu di bawah perlindungan Kaisar Buddha India Asoke itu mengunjungi tempat yang sekarang itu disebut Myanmar dan Nahom Pathom pada abad ketiga Masehi itu sebelum akhirnya menyebar sampai ke Thailand. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah Thailand. Semoga penjelasan saya mudah difahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.